Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saat yang berbahagia ini saya akan menyampaikan mengenai kondisi padang belantara pengungsian yang disebut di dalam Wahyu pasal 12 bahwa gereja mempelai wanita anak domba Allah yang terukur rohaninya, yang berpakaian matahari, rembulan dan bintang, itu akan diungsikan di suatu tempat. Kita baca di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Langsung ayat ke-14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin, saudaraku. Jadi selama 1260 hari, atau juga ditulis sebagai 3,5 masa atau 3,5 tahun, ini gereja mempelai wanita anak domba Allah ini diungsikan oleh Tuhan dengan satu kekuatan 2 sayap burung nasar yang besar. Di sini dikatakan begitu, saudaraku. Jadi ketika nanti masa antikris tiba, maka gereja sesaat sebelumnya akan diungsikan dengan kekuatan 2 sayap burung nasar besar. Di sini digambarkan tempatnya itu di padang belantara, di padang gurun. Kalau di sini saya bacakan, coba. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi selama 3,5 masa atau 3,5 tahun nanti gereja Tuhan akan diungsikan jauh dari intaian iblis, antikris maupun nabi palsu. Saudaraku, kemudian suasananya seperti apa? Kita akan membaca ini suasana padang belantara pengungsian. Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan baca. Anak domba dan pengikut-pengikutnya yang ditebusnya. Ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Sudah perhatikan baik-baik. Di sini anak domba Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, digambarkan diikuti oleh sidang mempelainya di padang belantara pengungsian, saudaraku. Secara hurufiah jumlahnya ditulis di sini sejumlah 144.000 orang. Ini angka hurufiah ya, saudaraku. Nanti jumlah yang sesungguhnya Tuhan sendiri yang akan menentukan, saudaraku. Tetapi jumlah secara hurufiah, karena ini juga merupakan ukuran dari Yerusalem baru 144. Ini angkanya Yerusalem baru juga. Kemudian ini angka dari orang yang dimeteraikan di Wahyu pasal 7 ayat yang ke-4 dan 5, saudaraku. Kemudian mereka diungsikan di sini di suatu tempat yang dipelihara oleh Tuhan, saudaraku. Ini digambarkan dengan orang yang sangat setia mengikut Tuhan, saudaraku. Jadi sangat erat dengan Tuhan, sangat setia mengikut Tuhan. Bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Saudaraku, ini kebalikan dari antikris, saudara. Kalau antikris memberikan tanda kepada pengikutnya dengan cap 666. Tetapi anak domba Tuhan Yesus Kristus memberikan tanda kepada pengikutnya, menuliskan namanya dan nama bapaknya di dahinya.
Ini artinya apa, saudaraku? Orang yang menjadi sidang mempelai wanita anak domba Allah yang nanti akan diangkat hidup-hidup itu adalah orang yang di dahinya, di dalam kepikirannya selalu teringat nama Yesus dan nama Bapa surgawi. Saudaraku, jadi di mana-mana, saudaraku, kalau orang cinta itu, saudaraku, selalu mengingat nama dari orang yang dicintainya. Saudaraku, demikian pula ketika di padang belantara pengungsian ini, saudaraku, diungsikan selama 1260 hari, ini di dahi dari sidang mempelai wanita anak domba Allah ini ada tertulis namanya, nama Yesus dan nama Bapanya, Allah Bapa di surga. Jadi di dalam hatinya, mau makan ingat Tuhan, mau mengerjakan, mau tidur ingat Tuhan, mau melakukan aktivitas apapun ingat Tuhan, mau melakukan segala sesuatu ingat Tuhan. Saudaraku, ini ciri dari orang yang nanti akan diangkat, saudaraku. Ciri dari orang yang nanti akan diangkat ketika Tuhan datang. Dan juga ciri dari orang yang akan diungsikan ketika masa antikris tiba. Ini cirinya di dahinya. Itu artinya di dalam setiap gerak-geriknya, dalam setiap kegiatan apapun yang dia kerjakan, maka dia selalu mengingat Tuhan lebih dari segalanya. Mau makan ingat Tuhan, mau tidur ingat Tuhan, mau melakukan pekerjaan ingat Tuhan, mau melakukan pelayanan ingat Tuhan. Semua di berbagai tempat ingat kepada Tuhan. Saudaraku, ini ciri orang yang nanti akan diungsikan dan kemudian nanti ketika Tuhan Yesus datang diangkat dan diubahkan hidup-hidup. Saudaraku, kemudian ayat 2 saya bacakan. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru gururan yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Saudaraku, dahsyat. Ini karena suasana pengungsian ini nanti dunia di tengah-tengah suasana berbagai macam bencana. Di tengah-tengah suasana penghukuman 7 cawan murka Allah di dunia, saudaraku. Kemudian di tengah-tengah suasana berbagai macam bencana, keributan yang timbul akibat masa antikris. Jadi ini suara yang begitu menderu, suara bencana-bencana di bumi, suara deru guru, suara gempa bumi, suara tsunami, saudaraku, yang nanti akan menimpa bumi, suara meteor yang jatuh. Saudaraku, itu suara yang di sini digambarkan. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Saudaraku, dari ini, saudaraku, bencana-bencana di muka bumi, saudaraku, guruh, gempa bumi, halilintar, itu didengar oleh mempelai wanita seperti nyanyian yang indah, saudaraku. Jadi saudara, kalau sekarang melihat, mendengar halilintar, mungkin saudara terkejut dan lain sebagainya, saudaraku. Nanti ketika saudara di pengungsian, saat diungsikan ini, terjadi gempa bumi, terjadi tsunami, terjadi berbagai macam bencana di muka bumi. Ini merupakan satu nyanyian yang indah, nyanyian surgawi bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Saudaraku, kita lihat lagi ayatnya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Jadi bencana-bencana di bumi, ada gempa bumi, ada guruh halilintar, kemudian ada tsunami, itu didengar seperti orang yang memetik kecapi. Saudaraku, indah sekali, saudaraku. Karena itu musik sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Saudaraku, bencana-bencana akhir zaman itu bagikan alunan musik, saudaraku, yang ditiupkan indah. Karena orang-orang yang di padang pengungsian ini sudah tahu bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Kalau sudah diungsikan, saudaraku, ini artinya sudah tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Saudaraku, meskipun untuk masanya memang sampai saat ini pun masih dimeteraikan dan tidak boleh
diberitahukan, karena hanya satu kali terjadi. Nanti berita mengenai pengungsian ini disuarakan oleh 7 guru yang disebut di dalam Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4. Itu masa pengungsian, tentang saat hari masa pengungsian itu nanti yang menyuarakan 7 guru di Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4. Saudaraku, kemudian di sini saudaraku, setelah gereja mempelai wanita anak domba Allah ini berada di padang pengungsian, saudaraku, ini menyaksikan bencana-bencana di muka bumi, tidak miris lagi saudaraku, tidak terkejut lagi saudaraku, tapi itu merupakan satu musik yang indah, bagikan denting, kecapi, dan nyanyian baru saudaraku. Luar biasa sekali. Biasakan saudara mulai sekarang, kalau terjadi sesuatu, kalau bahasa Jawanya begitu, ojo kagetan, jangan mudah terkejut, ojo gumunan, jangan mudah heran saudaraku. Saudaraku, itu merupakan satu nyanyian baru dari mempelai wanita anak domba Allah yang berada di padang belantara. Ayat yang selanjutnya, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Saudaraku, jadi nyanyian baru ini pemahaman mengenai bencana-bencana yang terjadi ketika masa antikris, ketika pencurahan 7 cawan murka Allah. Jadi masa antikris ini saudaraku, ini saatnya nanti ketika 7 guru, 7 tokoh itu mencurahkan 7 cawan murka Allah. Saudaraku, terjadilah kemudian bencana-bencana besar di bumi saudaraku, dan ini dirasa oleh gereja yang sedang di pengungsian. Dan 7 guru pun berada di pengungsian itu saudaraku. Itu dirasa seperti denting, kecapi, dan nyanyian baru saudaraku. Bayangin saudaraku, hukuman atas dunia yang jahat, hukuman atas dunia yang sudah menolak kasih Tuhan saudaraku, ini nanti dirasa oleh sidang mempelai wanita anak domba Allah yang berada di padang pengungsian. Saudaraku, goncangan gempa bumi, guru halilintar itu nanti didengar seperti denting, kecapi, nyanyian baru mempelai wanita anak domba yang berada di padang pengungsian. Saudara, betapa dasarnya. Ini satu rahasia hikmat dan makrifat Tuhan yang begitu dasar dan ajaib. Mereka adalah orang yang ditebus dari bumi itu. Kemudian tanda yang selanjutnya, ayat yang keempat, saya baca saudaraku, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Amin saudaraku. Perawan di sini, saudaraku, tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan di sini, saudaraku. Ini artinya hati yang perawan, saudaraku. Karena pada saat itu, saudaraku, yang menjadi mempelai wanita anak domba Allah ini ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada yang sudah menikah, ada yang belum, saudaraku. Kalau ditinjau secara fisiknya mungkin tidak perawan lagi, saudaraku. Akan tetapi kalau dilihat dengan teropongnya Tuhan, dengan kacamatanya Tuhan, yang dilihat Tuhan itu keperawanan hatinya, saudaraku. Hatinya perawan, tidak pernah dijajah oleh iblis, tidak pernah, saudaraku, dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Dia selalu kenyang dengan firman Tuhan, saudaraku, tidak memenuhi hatinya dengan sesuatu rancangan-rancangan hati yang kotor, saudaraku. Jadi di sini yang disebut perawan di sini adalah keperawanan hati, saudaraku. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus. Ditebus itu artinya dulu pernah berdosa, dulu pernah salah, dulu pernah hatinya tidak perawan. Tetapi ketika ditebus dengan darah Kristus, makanya hatinya menjadi perawan, menjadi kudus semata bagi Tuhan Yesus Kristus, bagi mempelai prianya. Saudaraku, seperti orang kalau mau menikah itu, saudara, harus menjaga dirinya, menguduskan dirinya,
berpuasa dipingit, saudaraku, supaya dia terjaga kekudusan hidupnya. Demikian pula wanita mempelai anak domba Allah. Orang-orang yang nanti akan diangkat sebelum Tuhan datang ini dipingit, dipindahkan ke suatu tempat oleh Tuhan, saudaraku, supaya betul-betul dikuduskan bagi Tuhan semata. Dan saudaraku, di sini mereka sama seperti perawan, hatinya betul-betul tulus kudus bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi yang dimaksud perawan di sini adalah keperawanan hati, bukan perawan secara lahiriah. Karena nanti yang menjadi mempelai wanita anak domba Allah itu ada bapak-bapak. Saudaraku, kalau di sini disebut karena mereka murni sama seperti perawan, saudaraku. Ini artinya mereka perempuan ya, saudaraku. Kemudian kalau yang sebelumnya saya baca ayat lengkap saja, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Ini artinya laki-laki, saudaraku. Kemudian karena mereka murni sama seperti perawan, ini artinya perempuan. Jadi laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan yang hatinya itu perawan, saudaraku, artinya hatinya tulus, kudus, murni, diberikan kepada anak domba Allah untuk Tuhan semata. Saudaraku, ini ciri yang selanjutnya dari orang-orang yang nanti menjadi mempelai wanita anak domba Allah, diungsikan ke padang belantara pengungsian, diangkat ketika Tuhan Yesus datang dan diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Kemudian, saudaraku, tanda yang paling hakiki kita baca di ayat 5. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Amin, saudaraku. Tanda yang paling kentara adalah di mulutnya tidak terdapat dusta. Saudaraku, jadi mulut ini merupakan ukuran kesempurnaan, saudaraku. Tidak ada dusta di mulutnya. Mulai sekarang belajar tidak berbohong, saudaraku. Sidang mempelai wanita anak domba Allah ini adalah orang-orang yang di dalam mulutnya tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Mulutnya kudus, lemah lembut, penuh kesetiaan kepada Tuhan, saudaraku. Ini ciri mempelai wanita anak domba Allah. Beda dengan antikris, saudaraku. Kalau antikris justru mulutnya itu penuh dengan hujat, sedikit-sedikit menghujat, sedikit-sedikit menghujat, tidak cocok sedikit menghujat, saudaraku. Pimpinan dihujat, pimpinan negara dihujat, pimpinan rohani dihujat, hamba Tuhan dihujat, teman-temannya sendiri dihujat, saudaraku. Ini ciri roh antikris, saudaraku. Jadi sukanya mencaci, menghujat, mulutnya kotor, saudaraku. Tetapi mempelai wanita anak domba Allah yang akan diungsikan ketika masa antikris itu tiba dan diubahkan ketika Tuhan Yesus datang adalah mereka yang bisa menjaga mulutnya tidak ada dusta. Kemudian mulutnya juga, saudaraku, tidak bercela, artinya lemah lembut, saudaraku. Mulut yang penuh dengan hikmat, saudaraku. Mulut yang dipenuhi dengan urapan kuasa Roh Kudus. Tidak asal ngomong, saudaraku. Tidak asal sumpah serapah sedikit-sedikit, saudaraku. Sumpah serapah sedikit-sedikit menghujat. Tidak setuju dengan pendapat seseorang langsung hujat dan lain sebagainya. Ini karakter dari antikris. Itu mulutnya penuh hujatan, saudaraku. Jadi mulai sekarang yang betul-betul anak Tuhan, domba-domba asli, yang betul-betul merupakan jemaat-jemaat Tuhan, apalagi yang ingin nanti diungsikan ketika masa pengungsian tiba, ketika masa antikris terjadi, ini harus belajar menjaga mulutnya, supaya mulutnya jangan kotor, saudaraku. Mulutnya jangan mengucapkan kata-kata yang buruk, saudaraku. Itu tidak pantas bagi mempelai wanita anak domba Allah, saudaraku. Karena mempelai wanita anak domba Allah adalah orang-orang yang bisa menjaga mulutnya, tidak mudah menghujat,
tidak mudah menjustifikasi, tidak mudah sumpah serapah. Karena hujatan, cacian, makian itu yang meniupkan justru adalah roh antikris. Kalau saudara membaca di dalam Wahyu pasal 13, mulutnya penuh dengan hujat, saudaraku, yang suka menghujat pemerintah, yang suka menghujat pemimpin-pemimpin rohani, yang suka menghujat pemimpin-pemimpin, yang suka menghujat temannya sendiri, yang suka menghujat hamba-hamba Tuhan. Itu mulut-mulut yang dipenuhi, mulai disusupi oleh roh antikris yang mulai bertebaran di akhir zaman, saudaraku. Bahkan nanti mulutnya antikris itu menghujat Tuhan, saudaraku, bukan hanya manusia, tapi Tuhan dihujat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini yang saya sampaikan adalah mengenai kondisi mempelai wanita anak domba Allah di padang belantara pengungsian, beserta dengan sifat-sifat dan tanda-tandanya. Dan yang paling penting, ini adalah bahwa sidang mempelai wanita anak domba Allah adalah orang-orang yang bisa menjaga mulutnya, jauh dari perkataan kotor, jauh dari kutukan, jauh dari berbagai macam hujatan-hujatan, saudaraku. Sehingga apa yang dikatakan nanti akan penuh dengan urapan Roh Kudus, saudaraku. Kiranya demikian. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.